sih, cuma aku tuh akhir-akhir ini tuh kayak burn out banget gitu loh. Kenapa gitu dong? Soalnya kan habis ini kan pandemi, pelajarannya online. Aku tuh nggak bisa catch up ke pembelajarannya. Nah begitu masuk loh kok tiba-tiba sampai sini, aku kan susah gitu loh nangkepnya. Iya, bingung ya. Iya, kabarnya. Bagaimana hidupmu yang dijalani di era pandemi? Apakah baik-baik saja? Atau banyak yang terjadi? Apakah kamu tahu bahwa banyak orang-orang yang menderita karena adanya banyak perubahan di kehidupan mereka yang disebabkan oleh pandemi dan globalisasi? Dampaknya pun sangat luas, tidak hanya ekonomi, kehidupan sosial, politik, serta pendidikan pun mengalami kemerosotan. Hal itu mempengaruhi pula kehidupan sosial dan gaya hidup mereka sehari-hari. Padahal sebagai anak bangsa, kita harus bisa bangkit dan mempertahankan budaya dan kemerdekaan kita bersama. Lantas, apa yang dapat kita lakukan sebagai pemuda bangsa di era pandemi globalisasi? Sebelum kita mulai, kenalan yuk sama kelompok 2, kelas 9D. Ada aku, Adit, nomor absen 2. Halo, aku Christian, nomor absen 13. Ada aku juga, Kenisa, nomor absen 29. Dan yang terakhir aku, Sarah, nomor absen 31. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Salah satu efek samping pandemi ke masyarakat adalah tentang keadaan mental mereka. Beberapa contoh pelampiasan yang dilakukan oleh masyarakat yang stres akibat pandemi COVID-19 yaitu 1. Bunuh diri. Bunuh diri merupakan tindakan agresif, melukai diri sendiri, merusak dirinya, dan selanjutnya mengakhiri kehidupannya. Yang kedua adalah aborsi. Aborsi adalah praktik menghentikan kehamilan dengan jalan menghancurkan janin dalam kandungan. Ketiga, eutanasia. Eutanasia adalah praktik pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit. Biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan. Padahal, hal tersebut bertentangan dengan perintah gereja sebagai anak-anak Allah. Sebagai manusia, kita hendaknya menghargai martabat diri sendiri dan sesama. Kita harus bisa menghargai anugerah dan menjalankan tugas perutusan sebagai anak bangsa di era globalisasi dan pandemi. Globalisasi sendiri adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, teknologi, maupun lingkungan. Seiring berjalannya era globalisasi, budaya dan gaya hidup orang akan ikut berkembang dan berubah sesuai perkembangannya. Mendapat paparan entah dari luar daerah, luar pulau, bahkan luar negeri harus kita terima dengan kritis. Tidak semua hal tersebut cocok dengan moral dan hukum di tanah kita tinggal. Oleh karena itu, ada baiknya kita memilah dengan bijak mana yang akan kita terapkan dan kita pelajari. Contohnya, pilihan selera hiburan anak muda, cara berpakaian, selera makanan, bahkan cara masyarakat bertutur kata akan berubah seiring perkembangan zaman. Namun di samping itu, kita tetap harus ingat dengan jati diri kita sebagai masyarakat Indonesia yang terus menanamkan nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Pancasila menjadi dasar bagi kita untuk bersikap dan bertahan terhadap gempuran globalisasi ke masyarakat. Karena adanya globalisasi, berimbaslah pada penerapan nilai-nilai Pancasila yang diakibatkan banyak orang yang mulai mengikuti budaya luar. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda mulai menerapkan nilai-nilai Pancasila lebih sering. Berikut contoh penerapan nilai Pancasila. Di era globalisasi, bentuk pelaksanaan sila ketiga juga tercontohkan dalam pengenalan budaya kita ke luar negeri. Salah satu budaya yang bisa kita angkat adalah upacara adat Tedak Siten. Tedak Siten mujudake salah sawijine tradisi ing adat lan kabudayaan Jawa kang duweni ancas supaya bocah-bocah bisa tuwuh lan berkembang dari tokoh-tokoh sing sukses ing tembe. Kanthi restu saking Gusti lan hidayahipun tiyang sepuhipun. Tedak Siten kalebu adat lan tradisi masyarakat Jawa Tengah. Upacara iki ditindakake nalika bayi umur 7 sasi lan wiwit sinau lungguh lan mlaku ing lemah. Tradisi Tedak Siten sejatine wis dianake wiwit jaman biyen, nganti saiki wis diwarisake kanthi turun-temurun. Tedak tegese langkah, lan Siten asale saka tembung siti sing tegese tanah utawa bumi. Dadi Tedak Siten tegese mijak bumi. Upacara iki nggambarke kesiapan anak kanggo ngadepi urip sing sukses ing tembe. Kanthi restu lan hidayah saka Gusti Allah saka wong tuane wiwit cilik. Tidak terasa
rasa bahwa kita sudah sampai di penghujung video nih. Kita harus lebih bangga sebagai warga negara Indonesia dan harus lebih mencintai budaya-budaya negara kita yang tercinta di era globalisasi saat ini. Kita harus lebih menghargai martabat manusia dengan mengakui adanya hak serta kewajiban manusia, menghargai manusia, tidak menganggap rendah orang lain, berperilaku adil dan memiliki adab sesama manusia. Kita sebagai generasi muda anak bangsa sudah selayaknya mengembangkan kemampuan berpikir kritis kita terhadap perubahan globalisasi dan penerimaannya.